Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Egi Rosi Subiakto. Kali ini kita akan membahas mengenai kelas online dengan Edmodo, khusus akun guru bagian 1 ya. Perlu diketahui dulu bahwa di Edmodo ini ada 3 akun. Yang pertama ada teacher account atau akun khusus guru. Kemudian ada student account, ini akun khusus siswa. Kemudian yang ketiga, parents account, ini akun khusus orang tua. Oke, untuk bagian 1 ini kita akan membahas yang pertama pembuatan akun untuk guru, kemudian yang kedua verifikasi email, yang ketiga pembuatan tugas online. Oke, kita akan bahas. Oke, sebelum kita bahas silakan persiapan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Cekidot. Oke, tahap pertama yang kita lakukan dalam membuat kelas online ini, yang pertama adalah kita buka Edmodo di sini ya, diakses di alamat edmodo.com. Kita klik aja Edmodo. Nah di sini ada penjelasan bahwa Edmodo ini merupakan perusahaan teknologi pendidikan yang menawarkan alat komunikasi, kolaborasi, dan pembinaan untuk guru dan sekolah K12 ya. Jadi jaringan Edmodo ini memungkinkan guru untuk berbagi konten, mendistribusikan kuis, tugas, dan mengelola komunikasi dengan siswa, kolega, dan orang tua. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Edmodo ini didirikan 1 September 2008, penggunanya sampai saat ini sudah mencapai 66,9 juta ya. Jadi semakin berkembangnya zaman juga sekarang adanya pandemi, tentunya penggunanya juga semakin bertambah ya. Oke, kita buka edmodo.com, kita pilih yang hasil pencarian Google paling atas, edmodo.com ya, kita buka. Sini proses nunggu. Oke, kita lihat di sini. Oke, untuk tampilan utamanya ini Edmodo ya. Jadi di sini ada beberapa tab atau jendela. Di sini ada company, about, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang baru pertama kali membuka Edmodo, kita bisa lakukan sign up di sini atau mendaftar. Kemudian untuk yang sudah lama, ini tinggal login. Oke, kita pilih yang sign up di sini. Nah, untuk Edmodo ini ada 3 pilihan, yakni nanti sebagai teacher atau sebagai guru, kemudian ada sebagai student account di sini sebagai siswa ya. Lalu yang ketiga ada pilihan sebagai orang tua. Oke, untuk yang pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai account untuk teacher di sini ya. For teacher, co-teacher, admin, coach, club advisor, instruction pack. Nah, di sini kita pilih untuk gurunya dulu. Nah,
kita klik teacher account. Nah, di sini sign up as teacher di sini bisa kita lakukan, tinggal diisi saja emailnya. Nah, kalau misalkan sudah punya email dengan Gmail, tinggal sign up with Google. Di sini bisa kita pilih, ya ada pilihan. Nah, ini kalau sudah laptopnya atau HP-nya sudah terhubung, kita gunakan Edmodo sign up as teacher di sini. Ya, jadi sebagai info juga, Edmodo juga ada versi mobile-nya, bisa kita download di App Store ya, atau di Google Play Store. Nah, di sini misal kita mau sign up with Google, nah ini tinggal pilih saja email mana yang akan kita gunakan. Nah, tapi kalau kita belum punya account Gmail, kita isi saja misalkan emailnya apa, kemudian passwordnya diisi. Nah, di sini ada keterangan karena email ini sudah digunakan, maka kita bisa gunakan yang lain ya. Nah, ini email available, jadi bisa kita gunakan. Kalau misalkan sudah pernah mendaftar dengan email sebelumnya, ini nanti akan muncul keterangan seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, email is already taken, berarti ini sudah pernah digunakan. Ya, kalau belum bisa kita isi. Nah, gmail.com. Nah, email available, kemudian di sini ada confirm password dan lain sebagainya. Nah, ini diisi saja kodenya, misalkan ini passwordnya diisi, school code-nya opsional, di sini bisa ada keterangan kalau mau diisi, jadi kode sekolahnya kalau mau diisi, ini silakan. Nah, kemudian kalau sudah di next ya, nah, ini di close saja. Nah, kemudian tahap yang kedua, setelah mengisi email, kita lakukan verifikasi. Kita buka emailnya ya, sesuai email yang kita daftarkan tadi. Oke, kita buka di gmail.com. Nah, ini kita refresh emailnya. Belum masuk ya. Belum ada. Kita cek di spam, apakah masuk ke spam. Oh, bukan. Nah, ini sudah masuk ya dari Edmodo. Please confirm your Edmodo account. Kita klik. Nah, jika benar ini email yang kita daftarkan di Edmodo, kita confirm saja. Kita pilih yang ini ya, confirm my email. Kita klik. Nah, tahap yang kedua, email sudah diverifikasi, sukses ya. Email has been verified. Oke, selanjutnya kita pilih next. Nah, kita isi profilnya, titelnya misalkan sudah dokter, kita isi dokter, atau Miss, Mrs, atau Mister ya. Kita pilih yang Mister saja. Misalkan karena saya laki-laki, kita pilih Mister. Nah, kita pilih misalkan Egya, kemudian last name-nya Subhiyakto. Tahun kelahiran kita pilih tahun 19, misalkan 1990. Sini dan lahir saya, my profilnya cukup simpel di sini, nama dan tanggal lahir saja, kemudian dan kita pilih yang ini ya, dan
Nah, ini sudah muncul di halaman utama. Kalau kita sudah login, nah di sini ada keterangan ya, login dan lain sebagainya. Nah, untuk Edmodo Teacher ini ada beberapa menu yang bisa kita eksplorasi. Yang pertama ada kelas di sini. Nah, di sini kita bisa membuat kelas baru. Kemudian ada discover. Nah, ini kita bisa menghubungkan dengan beberapa video di sini. Kemudian ada koleksi, ada games dan lain sebagainya. Kemudian ada library. Library ini berisi folder-folder yang bisa kita gunakan untuk mengupload file. Nanti bisa kita ambil juga file-filenya di sini. Nah, kemudian di sini bisa kita hubungkan dengan library bawaan Edmodo atau dengan OneDrive yang sudah terbiasa pakai OneDrive, atau bisa pakai Google Drive ya di sini. Lalu yang keempat ada message. Ini fitur message. Apabila ada message dari orang tua atau dari siswa, nah di sini nanti muncul ya. Kemudian untuk pembahasan yang pada part yang pertama, kita akan membahas mengenai fitur kelas di sini. Nah, kita di sini diminta untuk meng-create your first class. Di sini kita create saja atau kita buat create class di sini. Nah, nama kelasnya misalkan kita gunakan nama kelas misal kelas rekayasa perangkat lunak. Atau misal kalau untuk SMA kita bisa create class misalkan matematika 1 misal. Kemudian kita bisa memberikan deskripsi di sini. Kelas ini merupakan kelas khusus untuk belajar matematika ya, matematika 1 secara online di SMP misal, atau di SMP atau di SMA ya, bisa kita isi misal di SMP 100 Semarang misal. Slide scriptnya, nah ini bisa dipilih untuk PAUD ya, pre-kindergarten. Kemudian ada kindergarten, ini untuk TK. Kemudian ada first grade, ini kelas 1 SD dan seterusnya. Nah, sampai kelas 6. Kemudian kalau SMP kita pilih kelas 7, 8, 9. Kemudian kalau SMA di sini ada berarti kelas 10, kelas 11, kelas 12. Lalu kalau misalkan khusus untuk pendidikan tinggi, kuliah, kita pilih yang higher education. Atau khusus misalkan untuk adult education, nah ini juga bisa ya. Nah, kita misal untuk SMP tadi kita ada di kelas misal kelas 8 ya. Nah, nih kemudian subjeknya dipilih misalkan ada berapa pilihan di sini: teknologi komputer, creative arts, kesehatan, bahasa. Untuk SMK nanti biasanya lebih ada detail pilihannya di sini ya. Atau misalkan special education, nah di sini kita pilih yang terkait. Tadi saya contoh misalkan matematika 1, kita pilih yang matematik di sini. Nah, kemudian subjeknya misalkan kita akan bicara mengenai matematika dasar atau algebra, geometri dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita pilih ya. Nah, kita misal mau belajar computer science. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, ini bisa kita ganti ya di sini. Misalkan kelasnya saya buat ini misal untuk SMK, saya buat untuk kelas rekayasa perangkat lunak
Nah, misal kelas rekayasa perangkat lunak. Nah, ini kita ganti deskripsinya. Kelas ini merupakan kelas khusus untuk belajar rekayasa perangkat lunak secara online. Nah, ini misal untuk SMK kita pilih berarti kelasnya kelas 12 misal, atau kelas 11. Kemudian kita pilih range-nya misalkan komputer teknologi, kemudian subsubjeknya komputer teknologi. Ya, kita juga bisa memilih warna di sini ya, warna kelasnya. Nah, karena misalkan kelasnya ada beberapa yang akan kita buat, misalkan 10 kelas, kita mengampu 10 kelas, maka nanti usahakan beri warna yang berbeda di sini. Oke, kalau mau default ya di bawah default seperti ini, atau kalau mau kita pilih ya pilih misal warna biru. Tapi nanti usahakan untuk setiap kelas warnanya berbeda biar bisa kita bedakan. Oke, misal kita buat rekayasa perangkat lunak 1 misalkan. Kelas ini ya. Kelas 1 kelompok 1 misal di sini kita edit kelompok 1. Ya, karena biasanya kita ngajar paralel satu keahlian misalkan rekayasa perangkat lunak, nanti yang lain juga ada kelompok, misalkan kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kalau sudah isian pembuatan kelas kita cek sudah sesuai, maka kita create di sini. Oke, menunggu ya. Nah, di sini setelah kita membuat kelas, di sini bisa kita lakukan. Yang pertama ada add students, kemudian ada explore class. Nah, kalau kita sudah punya siswa, kita tinggal add student di sini. Nah, nanti bisa kita invite ya, siapa namanya, nama depannya, nama belakangnya siapa, kemudian emailnya ya. Jadi pastikan siswa juga punya email. Nah, di sini. Ini kalau kita pilih yang kelas yang pertama, misalkan kita pilih kita mau invite misalkan kita isi nama emailnya. Nah, ini kita isi. Kalau sudah nanti create student account di sini. Nah, jadi bisa kita buat juga ya banyak akun mahasiswa, akun siswa bisa kita buat di sini. Nah, ini kalau mau invite student ya. Nanti juga akan kita bahas di bagian add model untuk student ya. Oke, kita kembali ke kelas yang tadi. Nah, di sini sudah ada nama kelas di sini. Kemudian teachernya siapa? Di sini sudah ada. Tadi komputer teknologi kelas 11. Nah, teachernya Mr. Subiakto ya. Di sini ada deskripsi yang kita tulis tadi. Kelas ini merupakan kelas khusus untuk belajar rekayasa perangkat lunak kelompok 1 secara online. Nah, di sini bisa kita isi deskripsinya. Kemudian kalau misalkan ada siswa bertanya bagaimana cara masuk kelas ini, bisa kita berikan kodenya di sini. Kode untuk bergabung di sini ya. Nah, kita klik di sini 9URMK8. Ini copy kemudian berikan kepada siswa ya. Kita share di sini, bisa share by PDF. Nah, di sini ada view PDF instruction ya. Jadi di sini sudah dibuatkan juga bagaimana cara login ke Edmodo kemudian bergabung ke kelas. Nah, di sini ada keterangannya ya di sini Edmodo rekayasa perangkat lunak 1 dengan Mr. Subiakto. Nah, kodenya ini 9URMK6 misalkan. Kemudian instruction for student. Nah, di sini sudah ada langkah juga untuk student. Jadi nanti tinggal visit edmodo.com dengan smartphone atau
komputer atau PC ya. Lalu get started as a student, nah, ini bisa dipilih. Lalu follow instruction on your screen, kemudian gunakan kode ini untuk bergabung ke kelas tadi. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam sesi berikutnya. Kemudian untuk parents juga bisa memantau di sini. Sebagai parents, caranya visit edmodo.com, bisa pakai HP atau komputer ya, PC. Kemudian get started as parent sebagai orang tua. Lalu instruction, kemudian di sini when prompted enter your student parent code. Nah, di sini nanti ada kodenya juga ya. Oke, ini kalau kita share as PDF, atau jika kita sudah tahu email dari siswa, kita bisa melakukan invite by email. Nah, kita isikan di sini. Nah, ini bisa muncul ya. Ini muncul nanti invite by email atau share kode kelas ini. Share di copy, kemudian dan ya selesai. Kemudian di sini ada start discussion juga untuk kelas ya. Pembahasan mengenai kelas di sini ada beberapa pilihan di sini. Kita bisa create poll, kemudian bisa attach file dan image, bisa mengambil dari library tadi ya. Kita input di sini library, kita upload semua file-file materi misalkan, kemudian kita bisa panggil di sini, bisa kita tampilkan, kemudian format text, kemudian ada schedule your post. Jadi schedule your post ini nanti kita bisa membuat posting, tapi kita jadwalkan kapan mau ditampilkan. Oke, untuk yang pertama kita akan buat di sini di create misalkan assignment. Nah, kita akan buat tugas nih, misal karena secara online kita buat secara tugas assignment new. Nah, karena baru pertama kita pilih yang new ya. Tapi kalau sudah pernah ada tugas sebelumnya dan mirip-mirip, kita bisa gunakan yang load existing di sini. Nah, karena baru kita pilih create, kemudian assignment new. Nah, kita pilih. Nah, kita bisa pilih di sini judulnya, misalkan assignment titelnya atau judul tugasnya adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini judul tugasnya, misalkan bagian 1. Instruksinya misalkan di sini buatlah kelompok maksimal 5 orang. Kemudian tahap yang kedua misalkan berdasarkan hasil observasi Anda, tentukan topik perangkat lunak yang akan dianalisis. Nah, kemudian misalkan buatlah laporan mengenai analisis perangkat lunak sesuai template. Nah, template ini sudah disediakan ya, misalkan format laporannya, maka gunakan template. Nah, kalau belum ya nanti Anda bisa memberikan instruksi sesuai keinginan Anda di sini ya. Oke, misalkan di sini yang nomor 3, buatlah laporan mengenai analisis sesuai template, maka kita bisa add template-nya di sini, attach file ya. Atau bisa pakai link juga, atau ngambil dari library tadi.
Jadi kita upload di library, kemudian kita panggil di sini. Oke, untuk yang attachment kita pilih attach file. Nah, misalkan kita ambil template-nya, misalkan template di sini, open. Nah, ini proses upload. Nah, nanti ini kalau sudah terupload nanti akan muncul di sini template, misalkan template SKPL ya. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, Anda bisa ganti file juga atau bisa memberikan link. Nah, di sini bisa memberikan link. Nah, jadi filenya diupload dulu di misalkan di Google Drive, nanti linknya tinggal diberikan di sini ya. Nah, di sini misalkan drive.google.com dan sebagainya. Tinggal di copy URL-nya di sini. Kalau kita memberikan link. Oke, tadi karena sistemnya kita batch file, nah ini kita sudah ada di sini formatnya Word. Nah, kalau instruksinya sudah selesai, kita bisa assign di sini. Nah, kemudian assign to. Nah, ini pilih kelasnya. Karena tadi hanya baru buat satu kelas, maka bisa kita assign ke kelas yang sudah kita buat tadi. Atau kalau ada misal sudah buat kelas lain, nanti tinggal di searching di sini. Misalkan kita mau memberikan tugas untuk beberapa kelas. Nah, ini bisa. Oke. Kemudian ada pilihan di sini. Ada due date-nya, kapan tugas paling lambat dikumpulkan. Misalkan 2 minggu dari sekarang, maka kita pilih paling lambat misalkan tanggal 21 Agustus kita pilih. Kemudian jamnya bisa kita tentukan, misalkan paling lambat jam 12 malam. Nah, berarti 11.59 PM ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ada kebijakan setelah waktunya lewat dari tanggal 21, tugas ini dikunci, jadi si siswa tidak bisa upload, maka kita bisa pilih di log after due date. Nah, di sini. Kalau sudah terlambat, maka siswa tidak bisa mengupload tugasnya. Nah, tapi kalau kita memberikan kebijaksanaan, misalkan siswa bisa upload kapan saja. Nah, setelah lewat pun bisa, tapi dengan syarat nanti ada keterangan bahwa tugasnya terlambat. Nah, ini juga bisa berarti kita matikan checklistnya. Nah, di situ. Tapi kalau misalkan kita disiplinkan, nah, kita setelah lewat tanggal dari deadline, maka kita tidak bisa, siswa tidak diberi kesempatan untuk mengupload, maka kita lock di sini. Kemudian untuk tugas ini bisa kita post sekarang. Nah, ini langsung klik assign, atau bisa kita schedulekan, misalkan tugas ini akan diposting kapan, kita bisa pilih di sini. Ya, bisa kita pilih schedule for later. Nah, di sini select date-nya kapan, misalkan hari ini tanggal 12, kemudian jam berapa nanti kita posting, misalnya jam 10 jam 10.00 KM, misalkan pagi, jam 10 pagi, nanti baru kita assign. Ini nanti akan terposting jam 10. Tapi kalau kita mau posting sekarang tugasnya, kita pilih yang assign langsung di sini. Oke, kita pilih yang ini ya, biar ketahuan tugasnya. Assign. Nah, tugas ini sudah ada di sini. Nah, di sini ya, Mr. Subiakto ini posting tugas analisis kebutuhan perangkat lunak bagian 1 dengan template yang sudah disediakan di sini. Nah, oke, karena kita belum ada siswanya, jadi kita belum bisa tahu gimana dari sisi siswanya. Oke, ini cara membuat tugas. Oke, untuk tugas ini dari sisi guru, nanti ketika ada siswa yang sudah
upload file tugasnya, nanti bisa kita cek di sini submission ya. Nah, ini ada 0 turn in, berarti belum ada. Nah, ini juga ada. Nah, ini kalau yang sudah dinilai, ini ditulis di sini credit. Kemudian kalau yang tidak mengumpulkan nanti akan muncul di not turn in di sini. Kemudian yang mengumpulkan tapi belum kita nilai nanti akan muncul di turn in sini. Nah, jadi bedanya itu. Nah, kita ulangi. Jadi turn in ini ada siswa yang mengumpulkan tapi belum kita koreksi. Nah, nanti akan masuk di turn in. Kemudian ada siswa yang tidak mengumpulkan, nanti akan muncul di not turn in ya. Di sini ada daftarnya siapa saja yang tidak mengumpulkan. Kemudian untuk yang graded ini untuk siswa yang sudah mengumpulkan tugas dan sudah dikoreksi oleh gurunya ya. Kemudian kalau all ini bisa menampilkan semua, baik yang mengumpulkan, baik yang tidak, ataupun yang sudah kita koreksi. Nah, ini untuk proses koreksi tugasnya di sini nanti ya. Jadi kita bisa cek di bagian siapa yang menyerahkan tugas atau tune in di sini. Oke, nah itu penugasan ya. Nah, di sini kelasnya rekayasa perangkat lunak tadi, penugasan. Kita ke home. Nah, tadi kalau kita ke home di sini ada muncul ya nama teachernya Egy Subiakto, kemudian kelasnya rekayasa perangkat lunak. Untuk simbol warnanya nanti sesuai yang kita pilih tadi, warna biru. Kita klik ya tadi. Nah, ini sudah ada penugasan 1 tadi. Nah, untuk view dari sisi student nanti kita akan bahas di sesi yang lain. Dan untuk pertemuan yang pertama ini, khusus untuk pembahasan pertama ini adalah mengenai bagaimana cara kita membuat tugas. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara membuat account untuk teacher, kemudian membuat kelas, lalu memposting tugas. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pembahasan fitur yang lain. Oke, tentunya terkait dengan tugas yang pertama ini. Oke, demikian cara membuat media pembelajaran online dengan Edmodo versi untuk guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.